Izin bertanya, mohon penjelasan secara ringkas mengenai kapan dan bagaimana akidah para salaf mulai diselisihi. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu itu ada sesuatu pikiran yang terfikirkan di benaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa takhtalif hadil ummah, bagaimana umat ini bisa berselisih, nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu, dan Tuhan yang disembah adalah satu. Kemudian pertanyakanlah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya diturunkan kepada kami Al-Quran, dan kami tahu apa maksud daripada ayat Al-Quran itu diturunkan. Tahu maksudnya apa, maknanya apa, tafsirnya apa, bagaimana bentuk prakteknya, bagaimana bentuk amalannya, kami faham. Kemudian thumma jaa ba'dana qaumun, kemudian datang setelah kami kaum yaqra'un Al-Quran, mereka baca Quran sama seperti kami baca Quran, akan tetapi mereka tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat tersebut. Kemudian mulailah mereka berlogika, mulailah mereka memahami nas itu dengan akal-akal dengan mereka. Ketika mereka menggunakan dengan akal-akal mereka, maka disitulah mereka akan mulai berselisih. Ketika mereka berselisih, maka disitulah mereka, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saling mengklaim, dan ketika mereka mengklaim, maka disitulah mereka saling bunuh-membunuh. Dan ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di zamannya Rasulullah SAW, cikal bakal ini sudah muncul. Cikal bakal ini sudah muncul. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam sahihnya beliau, awal bid'ah yang ada dalam Islam. Beliau menyebutkan kisah Dzul Khuwaisirah yang dia mengatakan, dia Muhammad, bersikap adillah engkau Muhammad, karena sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Tetapi munculnya bid'ah itu semakin kencang, semakin kuat setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di zamannya Utsman bin Affan sudah ada kelompok Sabaiyah, ya sudah ada mulai kelompok-kelompok Khawarij dan kelompok Sabaiyah, kelompok Syiah yang ada yang dasar dari negeri Yaman. Kemudian lebih dahsyatnya lagi terjadi munculnya kelompok Khawarij di zamannya Ali. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah, ada kelompok Nasibiyah. Ya, Khawarij waktu itu mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kecuali Abu Bakar dan Umar. Kemudian ada kelompok Sabaiyah, kelompok Syiah Rafidhah yang mereka menuhankan Ahlul Bait, terkhusus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian ada kelompok Nasibiyah yang mereka menghina Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dah tiga kelompok awal yang muncul ya di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian baru muncul setelahnya di zamannya para tabi'in kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.